Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian hukum humanitar internasional. Perkenalkan, saya Ahmad Said Budi Rapsono, mahasiswa S1 PJJ Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Dalam kajian kali ini terkait dengan hukum humanitar internasional, kita mengambil tema tentang peran hukum humanitar internasional dalam menangani konflik non-internasional dengan spesifik eh, terkait dengan tantangan dan implementasinya di era modern. Konflik non-internasional atau non-international armed conflict, NIAC, itu merupakan bentuk konflik yang paling sering terjadi saat ini, melibatkan negara dan atau kelompok bersenjata non-negara di dalam wilayah satu negara. Latar belakang dari kajian ini tentu berangkat dari satu dominasi konflik non-internasional di mana sebagian besar konflik bersenjata modern terjadi dalam bentuk konflik non-internasional atau non-international armed conflict, melibatkan negara dan kelompok bersenjata non-negara yang memberikan dampak kemanusiaan sangat besar, korban sipil, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur vital. Peran hukum humanitar internasional dalam NIAC ini eh, tentunya akan bertujuan untuk membatasi penderitaan dalam perang dengan menetapkan aturan perlindungan bagi mereka yang tidak lagi ikut bertempur. Hal ini berangkat dengan instrumen utama yaitu Artikel 3 bersama Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan 2 1977, dan kebiasaan hukum humanitar internasional. Instrumen ini, kalau kita mengacu pada Artikel 3 bersama Konvensi Jenewa 1949, di sana ditetapkan bahwa terdapat kewajiban minimum perlakuan manusiawi dalam non-international armed conflict. Larangan kekerasan terhadap kehidupan, penyanderaan, penghinaan martabat, serta penghukuman tanpa proses peradilan yang sah, juga kewajiban merawat yang luka dan sakit, di mana ketentuan ini berlaku setiap pihak, bagi setiap pihak dalam konflik dan tidak mengubah status hukum para pihak. Sering disebut juga sebagai mini konvensi karena cakupannya yang mendasar dan komprehensif. Yang kedua, terkait dengan instrumen utama yaitu Protokol Tambahan 2 tahun 1977, di mana eh, untuk konflik antara angkatan bersenjata negara dengan kelompok bersenjata terorganisasi yang menguasai wilayah, sehingga mampu melaksanakan operasi militer berkelanjutan dan menerapkan protokol termasuk perlindungan penduduk sipil, objek vital, fasilitas medis, dan larangan pembinaan paksa, di mana AP2 ini tentu memiliki ambang aplikasi yang lebih ketat dibanding dengan Artikel 3 bersama. Selanjutnya, instrumen utama hukum humanitar internasional yang dipakai dalam konsep NIAC ini adalah kebiasaan hukum humanitar internasional, customary IHL. Ada studi kebiasaan HI, ICRC yang mengidentifikasi 161 kaidah. Banyak berlaku, diantaranya adalah prinsip pembedaan, larangan serangan membabi buta, prinsip proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam serangan. Juga ada jurisprudensi dan definisi NIAC yang terkait dengan
eh, bagaimana niat diartikan sebagai kekerasan bersenjata berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antar kelompok tersebut. Kriteria ini meliputi komando, disiplin internal, logistik, kemampuan operasi dan yang terkoordinasi. Kajian ini juga dilatar belakangi bahwa terdapat tantangan implementasi di era modern nantinya. Hal ini terkait dengan eh, klasifikasi konflik yang untuk menentukan ambang batas niat, intensitas dan organisasi, urban warfare, risiko korban sipil dan efek rambatan, juga operasi cyber dan teknologi di mana terdapat konsep penerapan prinsip pembedaan dan proporsional di domain digital. Juga ada kontraterorisme di mana terdapat pembatasan yang menghambat aksi kemanusiaan dan tentu ada akuntabilitas yaitu lemahnya penegakan hukum dan budaya kepatuhan. Berangkat dari situ, kajian ini juga menekankan untuk memberikan pemahaman tentang kerangka hukum dan tantangan implementasi, menyusun rekomendasi kebijaksanaan dan operasional untuk memperkuat perlindungan kemanusiaan. Baik, kita lanjut dengan pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan kerangka hukum humaniter internasional yang dipakai dalam NIAS. Sebagaimana disampaikan tadi dalam latar belakang bahwa artikel 3 bersama itu eh, menetapkan perlakuan manusiawi minimum tanpa kekerasan, penyanderaan, dan penghukuman tanpa proses hukum. Jadi dalam kerangka hak ini ditekankan tentang kewajiban minimum perlakuan. Yang kedua, terkait dengan protokol tambahan 2 yang berkecimpung pada perlindungan, di mana dalam konsep protokol tambahan 2 ini diperluas perlindungan penduduk sipil dan melarang serangan terhadap objek vital dalam konflik bersenjata. Berikutnya adalah terkait dengan prinsip hukum kebiasaan, di mana hukum kebiasaan internasional melengkapi aturan dengan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam serangan. Tentunya kerangka ini akan akan mendasarkan pada tantangan implementasi tersendiri, yaitu penerapan hukum masih sering terkendala dengan faktor politik di negara tersebut dan tentu operasional dalam situasi konflik nyata. Masih dalam konsep niat sini tentu tadi disampaikan terkait dengan klasifikasi di mana bahwa dalam klasifikasi ini eh, kita akan menentukan kapan satu konflik akan naik kelas menjadi non-international armed conflict sebagai pintu masuk untuk penerapan dari hukum humaniter internasional. Setidaknya ada 2 elemen kunci. Satu adalah terkait dengan intensitas kekerasan, dan yang kedua adalah organisasi pihak non-negara. Terkait dengan intensitas kekerasan, tentunya di sana menekankan sifat kolektif, frekuensi, dan durasi bentrokan, penggunaan senjata berat, keterlibatan angkatan bersenjata, dalam hal ini bukan sekedar aparat kepolisian, jumlah korban, penduduk dan wilayah. Sedangkan kalau terkait dengan organisasi pihak non-negara tentu akan terkait dengan struktur komando, kemampuan melakukan operasi kelanjutan, logistik, disiplin, kapasitas berbicara dengan satu suara. Di sini ditekankan bahwa dalam AP2 ditambahkan unsur penguasaan wilayah oleh kelompok bersenjata non-negara, sehingga tidak semua niat nanti akan memenuhi ambang AP2. Namun tetap tunduk pada artikel 3 bersama dan kebiasaan hukum humaniter internasional.
Lanjut dengan bagaimana mekanisme penegakan dan langkah strategis. Yang pertama, bahwa penegakan hukum internasional ini menekankan akuntabilitas pelanggaran hukum humaniter internasional ditegakkan melalui hukum nasional, yurisdiksi universal, dan pengadilan. Yang kedua, bahwa mekanisme penegakan dan langkah strategis dalam penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik non-internasional adalah kejahatan perang dalam niat. Dijelaskan dalam status Roma ya, bahwa Statu Roma mengkriminalisasi serangan terhadap warga sipil dan penggunaan anak dalam konflik niat. Jadi ini merupakan landasan hukum eh, yang kuat ya terkait dengan kejahatan perang dalam niat. Di status Roma itu kan disebutkan mengkriminalisasi kejahatan perang dalam niat, termasuk kekerasan terhadap kehidupan, penghukuman tanpa proses, menyerang warga sipil, penggunaan anak, pemindahan paksa, dan perusakan properti musuh secara tidak sah, yang dianggap dalam hukum humaniter nasional itu sebagai sebuah kejahatan perang. Yang berikutnya adalah rekomendasi implementasi. Tentu eh, ini akan melibatkan pelatihan aparat, perlindungan fasilitas medis, dan integrasi prinsip hukum humaniter internasional dalam aturan pelibatan perlu dilakukan. Mekanisme berikutnya adalah dukungan aksi kemanusiaan, di mana negara harus hadir untuk memastikan ruang bagi aksi kemanusiaan imparsial di tengah kebijakan kontra terorisme. Lanjutnya adalah aturan perilaku permusuhan. Setidaknya ada tiga yang akan hadir di sana, yaitu prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, partisipasi langsung dalam permusuhan, dan perlindungan tenaga kesehatan serta fasilitas medis. Jadi dalam aturan perilaku permusuhan yang terdapat di dalam niat itu, bahwa ditekankan eh, dalam prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, para pihak wajib membedakan antara kombatan atau objek militer dan warga atau objek sivil, melarang serangan membabi buta, dan menghindari kerugian insidental berlebihan, atau bahasanya adalah proporsionalitas. Wajib mengambil langkah kehati-hatian yang layak sebelum, selama, dan setelah serangan. Kaidah ini diakui luas sebagai kebiasaan yang berlaku di NIAS. Yang kedua adalah partisipasi langsung dalam permusuhan. Pada konsep ini, warga sipil kehilangan perlindungan selama dan sejauh mereka turut serta secara langsung dalam permusuhan. Panduan interpretif ICRC di situ diuraikan tiga unsur kumulatif: ambang potensi kerugian, kausalitas langsung, dan neksus permusuhan. Sekaligus juga di sana dijelaskan kapan perlindungan akan dimulai atau akan diakhiri. Tentu dokumen ini akan memicu perdebatan, namun tetap akan menjadi rujukan yang penting untuk dipakai dalam penerapan hukum humaniter internasional dalam NIOC. Aturan perilaku permusuhan dalam konsep NIOC berikutnya adalah perlindungan tenaga kesehatan dan fasilitas medis. Jadi fokus hukum humaniter internasional menuntut penghormatan dan perlindungan terhadap tenaga medis, transport, dan fasilitas kesehatan. Di situ juga ditegaskan ya, merujuk pada
PBB Resolusi 2286 tahun 2016, ditegaskan kembali kewajiban semua pihak dan juga mengecam impunitas dan menuntut akses yang aman dan tanpa hambatan. Ada dua hal eh, pembahasan terkait dengan interaksi hukum humanitar internasional dengan HAM dan kebijakan kontraterorisme. Yang pertama adalah lex spesialis dan koaplikasi, serta yang kedua adalah kontraterorisme. Dalam lex spesialis dan koaplikasi, hukum humanitar internasional menyangkut pada konflik bersenjata akan menjadi lex spesialis untuk menilai legalitas penggunaan kekuatan terhadap sasaran yang sah. Namun, dinias, interaksi hukum humanitar internasional dan HAM, misalnya hak hidup penahanan, ya seringkali faktual dan konseptual, sehingga analisis bersama akan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa terjadi interaksi hukum humanitar internasional dan HAM dalamnya. Terkait dengan kontra terorisme, banyak niat dilabeli sebagai upaya kontra terorisme ICR, padahal ICRC menegaskan eh, AI tetap berlaku bila kriteria niat terpenuhi, sekalipun pihak non-negara dicap teroris. Pembatasan kontra terorisme yang terlalu luas, misalnya sanksi kriminalisasi kontak, dapat menghambat aksi kemanusiaan imparsial yang dijamin oleh hukum humanitar internasional. Baik, kita lanjut pada pembahasan tentang tantangan implementasi di era modern. Kita dapat eh, mengerucutkan pada empat hal. Yang pertama terkait dengan konflik perkotaan dan risiko sipil, kompleksitas operasi siber, penerapan hukum humanitar internasional di cyber, dan tantangan kontraterorisme. Khusus untuk konflik perkotaan dan sipil, ini lebih difokuskan pada eh, bahwa urbanisasi konflik meningkatkan risiko korban sipil, kerusakan infrastruktur penting misalnya air, listrik, kesehatan, dan efek rambatan yang sulit diprediksi. Sehingga di sini disoroti bahwa kebutuhan menyeimbangkan kemanusiaan dan keperluan militer dengan lebih ketat, termasuk praktek penilaian efek tidak langsung. Yang berikutnya adalah kompleksitas operasi cyber, di mana tentunya serangan cyber dapat mengganggu layanan penting seperti listrik dan kesehatan, juga menambah tantangan konflik modern. Terus berikutnya adalah terkait dengan penerapan hukum humanitar internasional di cyber, di mana prinsip hukum humanitar internasional tetap relevan di domain cyber, terutama kewajiban pembedaan dan proporsionalitas. Ini yang harus ditekankan kepada para pihak. Selanjutnya adalah eh, tantangan kontraterorisme, di mana kebijakan kontraterorisme dapat menghambat adanya akses bantuan kemanusiaan jika pembatasan terlalu ketat diterapkan. Jadi, poin-poin ini secara umum bisa kita katakan bahwa bahwa terdapat beberapa rekomendasi, Pak, implementasi, baik itu terkait dengan klasifikasi konflik, pelatihan dan doktrin, operasi perlindungan layanan kesehatan, menjaga ruang aksi kemanusiaan dan kebijakan kontra terorisme, kerangka cyber dan informasi,
harmonisasi hukum nasional dan statuta Roma dan kebiasaan hukum tadi ya, hukum humanitar internasional serta penguatan mekanisme akuntabilitas dan budaya kepatuhan. Baik, kita lanjut pada eh, sesi akhir yaitu kesimpulan. Dari eh, materi-materi sebelumnya, kita dapat mm, memberikan beberapa kesimpulan penting ya terkait peran hukum humanitar internasional dalam konflik eh, non-internasional atau non-internasional armed conflict, NIACH. Yang pertama, peran hukum humanitar internasional dalam konflik bahwa diharapkan hukum humanitar nasional itu akan membatasi dampak konflik non-internasional dan melindungi korban dengan aturan yang jelas. Tantangan implementasi modern itu akan erat kaitannya dengan konflik perkotaan atau urban warfare, operasi cyber, dan kontraterorisme yang mana akan menuntut pendekatan adaptif dan integratif dalam penerapan hukum humanitar internasional. Kesimpulan yang ketiga adalah tentang strategi keberhasilan dari implementasi bahwa perlu adanya harmonisasi hukum, mekanisme akuntabilitas, serta pelatihan dan doktrin yang tepat sebagai kunci keberhasilan dari hukum humanitar internasional. Demikian yang bisa eh, kami sampaikan dalam kajian ini terkait dengan hukum humanitar internasional, perannya untuk menangani konflik non-internasional atau NIATS. Tentu fokus pada tantangan dan implementasinya di era modern. Jika ada masukan atau kritik, silakan disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.